Gerard Pique yakin timnas Indonesia suatu hari nanti bakal lolos ke Piala Dunia. Tiga tahun lalu dikalahkan timnas Indonesia, Curaçao kini cetak sejarah lolos ke Piala Dunia 2026. Rekam jejak Timur Kapas di timnas Uzbekistan, berapa kemenangan yang mampu diraih? Legenda Barcelona, Gerard Pique, memberikan semangat kepada timnas Indonesia untuk kembali memburu tiket Piala Dunia setelah mimpi ke edisi 2026 kandas. Pique menilai perjalanan skuad Garuda masih penuh potensi dan peluang, terutama dengan perkembangan pemain muda yang kian menonjol dalam beberapa tahun terakhir. Seperti diketahui, langkah Indonesia terhenti di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia usai kalah bersaing dengan Arab Saudi dan Irak. Saya tahu bahwa Anda ingin lolos ke Piala Dunia, dan itu tidak terjadi pada tahun ini, ujar Pique dinukil dari Antara. Namun, saya benar-benar yakin bahwa pada suatu saat Indonesia akan lolos ke Piala Dunia, jelas mantan pemain timnas Spanyol itu. Pique menilai bahwa fondasi sepak bola Indonesia sudah memiliki basis massa yang sangat kuat dan berada pada jalur perkembangan positif seiring meningkatnya partisipasi publik hingga antusiasme supporter. Potensinya besar, Anda punya lebih dari 200 juta penduduk yang sangat berminat kepada sepak bola, ucap Pique. Saya tahu merupakan hal yang penting bagi Anda untuk bersaing di Piala Dunia. Pada satu titik, hal itu akan terjadi, imbuk peraih gelar Piala Dunia 2010 itu. Pique mengingatkan perlunya investasi di sepak bola usia muda. Suatu saat nanti timnas Indonesia dapat memetik manfaatnya dengan lolos ke Piala Dunia. Jika hal itu konsisten dilakukan, saya yakin pada saatnya nanti, akan ada peluang bagi Indonesia untuk bermain di Piala Dunia, terang Pique. Itulah hasrat dan impian semua orang di negara ini, tutur pesepak bola yang pernah membela Manchester United, itu. Timnas Curaçao resmi menorehkan sejarah besar setelah memastikan satu tempat di putaran final Piala Dunia 2026. Keberhasilan itu membuat seluruh slot wakil CONCACAF kini terisi, sekaligus menambah ironi bagi publik sepak bola Indonesia yang baru saja berpisah dengan Patrick Kluivert, pelatih yang pernah membesut Curaçao di dua periode berbeda. Kluivert tak berhasil mewujudkan mimpi Indonesia untuk tampil di Piala Dunia. Dua kekalahan beruntun dari Arab Saudi dan Irak pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi akhir dari perjalanan sang pelatih bersama skuad Garuda. PSSI kini tengah berburu juru taktik baru untuk memulai era berikutnya. Namun di saat Indonesia merapikan ulang langkah, mantan tim yang pernah dilatih Kluivert justru mencapai kejayaan terbesar dalam sejarah sepak bola mereka. Curaçao memastikan kelolosan ke Piala Dunia 2026 setelah menahan imbang Jamaika 0-0 di Kingston. Tambahan 1 poin itu membuat mereka menuntaskan fase grup sebagai pemuncak grup H dengan 12 poin, unggul tipis 1 angka dari Jamaika di posisi kedua. Keberhasilan ini menjadi momen bersejarah bagi negara kecil di Laut Karibia tersebut, yang sebelumnya tak pernah mencicipi atmosfer putaran final Piala Dunia. Selain Curaçao, dua negara dari kawasan CONCACAF juga memastikan tiket ke putaran final. Panama menguasai grup A dengan torehan 12 poin setelah menang meyakinkan 3-0 atas El Salvador. Haiti merebut puncak grup C berkat kemenangan 2-0 atas Nicaragua, menutup fase grup dengan 11 poin, 2 poin lebih banyak dari Honduras. Ketiga negara ini kini mengukir sejarah baru sebagai bagian dari kontestan Piala Dunia 2026.
Curaçao bukan tim asing bagi Gulliver. Mantan bintang Barcelona itu pernah 2 kali menukangi mereka, masing-masing dalam upaya lolos ke Piala Dunia 2018 dan 2022. Namun kedua kampanye itu berujung kegagalan. Pada periode pertama, tahun 2015 sampai tahun 2016, Curaçao tampil dalam 8 laga dan kalah 3 kali, termasuk kekalahan 0-1 dari El Salvador. Situasi serupa terjadi pada 2021. Meski meraih 6 kemenangan, mereka tersingkir di putaran kedua usai kalah agregat 1-2 dari Panama. Kini, di bawah kendali pelatih kawakan Dick Advocaat, mantan pelatih timnas Belanda dan Korea Selatan, Curaçao menunjukkan kebangkitan besar. Advocaat berhasil mempersembahkan 11 kemenangan dari 19 pertandingan, termasuk 3 kemenangan krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menariknya, Curaçao pernah 2 kali bersuat timnas Indonesia dalam laga uji coba pada 2022. Saat itu, skuad Garuda asuhan Sintayong tampil meyakinkan dan meraih kemenangan 3-2 serta 2-1. Kini, 3 tahun berselang, Curaçao berdiri sebagai salah satu negara kecil yang menciptakan kejutan terbesar menuju Piala Dunia 2026. Timur Kapas terus dikaitkan menjadi calon pelatih timnas Indonesia. Ia baru mundur dari jabatannya sebagai asisten pelatih timnas Uzbekistan, negara yang diloloskannya ke Piala Dunia 2026. Kapas harus menerima kenyataan turun pangkat dari pelatih menjadi asisten pelatih Uzbekistan. Pasalnya, Federasi Sepak Bola Uzbekistan menunjuk Fabio Cannavaro sebagai pelatih baru. Namun, Kapas memilih untuk melepaskan jabatannya. Beberapa tim dikabarkan tertarik kepada sosok berumur 44 tahun itu, termasuk timnas Indonesia. Karir kepelatihan Kapas banyak dihabiskan di berbagai kelompok umur Uzbekistan. Ia pertama menjadi pelatih interim Uzbekistan pada 2018 dengan catatan 3 kekalahan dan sekali seri. Kapas kemudian menangani Uzbekistan U19 dalam 2 pertandingan pada 2020. Namun, keduanya berujung dengan kekalahan. Pada tahun 2022 sampai tahun 2023, Kapas melatih Uzbekistan U24. Ia menjadi pelatih dalam 6 partai. Hasilnya, ia mempersembahkan 5 kemenangan, termasuk medali perunggu Asian Games 2022. Kapas lanjut menukangi Uzbekistan U22 dan U23 sampai Juli tahun 2024. Dalam 29 laga, White Wolves mengoleksi 16 kemenangan, 7 seri, dan 6 kali kalah. Kapas kembali dipercaya memimpin Uzbekistan U23 untuk 3 partai di Olimpiade Paris 2024. Namun, White Wolves tersingkir di babak penyisihan usai 2 kali kalah dan sekali seri. Pada Januari tahun 2025, Kapas diangkat sebagai pelatih Uzbekistan untuk menggantikan Sreko Katanek. Dalam 8 partai, ia membawa White Wolves tidak terkalahkan lewat rekor 5 kemenangan dan 3 kali imbang. Tiket ke Piala Dunia 2026 pun digenggam. Total, selama menjadi pelatih Uzbekistan berbagai kelompok umur, Kapas mencatatkan 26 kemenangan, 12 imbang, dan 14 kekalahan.